Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Bagaimana kabar Anda hari ini? Fine? Atau mungkin justru sebaliknya, sedang sakit? Mudah-mudahan kalau ada yang saat ini sedang kurang sehat, semoga lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Kembali berjumpa dengan kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kesempatan kali ini kami masih akan menghadirkan petualangan kisah Yuda yang berjudul Lembah Sewu Mayit. Permisi Pak. Ku ketuk pintu sambil mengucap salam, lalu terdengar suara jawaban si pemilik ruangan dari dalam sana. Masuk. Ku buka pintu lalu melangkah masuk. Pak Yanto sang manajer pabrik tersenyum lebar seraya mempersilahkan. Duduk Yud. Aku mengiyakan lalu duduk di kursi yang ada di depan meja kerjanya. Ada apa Pak? Oh enggak ada apa-apa. Santai aja. Bagaimana kerjaan kamu? Lancar? Tanya Pak Yanto berbahasa basi. Lancar Pak, alhamdulillah. Aku mengangguk. Namun dalam hati timbul prasangka, sikap Pak Yanto yang seperti ini biasanya ada maunya. Motor hadiah dari Pak Hermawan masih enak dipakai. Tanya Pak Yanto tiba-tiba. Seketika dahiku berkerut. Pertanyaan Pak Yanto terlalu aneh dan tak terduga. Aku pun makin curiga. Masih Pak, masih saya pakai sehari-hari. Memangnya kenapa Pak? Enggak apa-apa. Barusan Pak Hermawan telepon. Beliau titip salam buat kamu, sekaligus tanya soal motormu. Katanya kalau sudah nggak enak, mau diganti. Hah? Seketika aku terkejut, lalu cepat-cepat berikan gestur tangan tanda menolak. Gak usah Pak, motor masih bagus. Motor masih bagus begitu kok mau diganti. Sampaikan saja salam hormat saya pada beliau. Bilang saja terima kasih. Oh, ya sudah. Padahal kalau jadi saya bakal langsung minta motor keluaran terbaru. Kenapa enggak? Pak Hermawan itu orang kaya. Kalau cuma motor sih, kecil. Pak Yanto jentikan jari. Aku cuma tersenyum mendengar jawaban Pak Yanto yang oportunis. Lalu coba sedikit menggertaknya agar dia berhenti ngelantur dan mau langsung bicara pada intinya. Ya sudah Pak, kalau begitu saya permisi dulu. Aku pamit sembari berpura-pura bangkit dari tempat duduk. Nanti dulu, saya belum selesai ngomong. Pak Yanto langsung gelagapan hingga nyaris berdiri. Betul kan, dia memang punya maksud lain. Loh, katanya nggak ada apa-apa. Saya kira cuma mau tanya soal motor saja. Timpalku sambil tersenyum, lalu kembali duduk. Iya, tapi bukan cuma itu. Ada hal lain yang mau saya sampaikan. Masalah apa, Pak? Jadi gini, Pak Hermawan itu punya keponakan dari Jakarta, namanya Christine. Nah, Christine dan teman-temannya suka bikin konten tentang tempat-tempat angker. Rencananya mereka mau bikin konten di desa terpencil dekat gunung sana. Lalu apa hubungannya dengan saya? Jadi gini, tadi Pak Hermawan minta supaya kamu ikut bersama Christine dan teman-temannya ke sana. Loh, kok saya? Saya mau disuruh apa? Pegang kamera? Ngerti juga enggak Pak sama yang begituan? Halah kamu itu ya, saya lagi serius malah bercanda. Dengar dulu. Jadi kamu itu diminta untuk dampingi mereka. Soalnya tempat itu katanya terkenal angker. Loh, bagus dong. Memang itu kan yang mereka cari. Terus masalahnya di mana? Masalahnya,
paranormal yang selama ini selalu dampingi mereka malah menolak untuk ikut. Dia malah melarang mereka untuk pergi ke sana. Jadi Pak Hermawan minta supaya kamu yang dampingi mereka. Jaga-jaga kalau terjadi apa-apa. Kepalaku mengangguk tanda mengerti, lalu coba menolak dengan berikan pengertian. Maaf Pak, menurut saya paranormal itu mungkin ada benarnya. Mungkin tempat itu terlalu bahaya untuk diusik. Jadi saya setuju dengan anjuran paranormal itu. Iya, tapi masalahnya Christine dan teman-temannya itu ngeyel. Dibilang begitu mereka malah jadi tambah penasaran, lalu nekat tetap mau pergi ke sana. Pak Hermawan jadi khawatir. Dia langsung telepon saya untuk minta bantuan kamu. Langsung kusandarkan punggung sambil geleng-geleng kepala. Tak mengerti kenapa orang-orang macam mereka begitu keras kepala. Padahal sudah banyak kejadian tentang orang-orang yang celaka akibat usil mengusik tempat-tempat angker. Tapi mereka tetap nekat hanya demi ketenaran dan pundi-pundi uang. Sejenak aku bimbang. Sebenarnya aku enggan untuk menyanggupi. Tapi mengingat yang minta Pak Hermawan sang pemilik pabrik, aku jadi sungkan untuk menolak. Lagi pula diriku sekarang malah jadi ikut-ikutan khawatir kalau nanti benar-benar terjadi hal buruk pada mereka. Gimana Yud? Kamu bersedia kan? Ayolah, ini Pak Hermawan yang minta langsung. Beliau tadi wanti-wanti. Dia benar-benar berharap kamu bersedia ikut. Aku menghela nafas dalam-dalam lalu menjawab pelan. Oke lah Pak. Nah gitu dong. Saya kan jadi nggak perlu repot-repot ngomong sama Pak Hermawan. Oke, kalau begitu nanti saya minta Christine langsung hubungi kamu, biar kalian sendiri yang bicara. Iya Pak, kalau begitu saya pamit dulu. Oke Yud. Tapi ngomong-ngomong, ini kamu beneran nggak mau ganti motor? Aji mumpung loh Yud, kapan lagi? Ini saya tinggal telepon, motor baru langsung meluncur. Gimana? Spontan aku tertawa mendengar tawaran Pak Yanto yang konyol itu. Gak usah Pak, terima kasih. Selepas maghrib di kontrakan, ponselku mendadak berdering memunculkan nomor asing. Ternyata Christine yang menghubungiku. Setelah berkenalan, lalu sedikit tanya ini dan itu, Christine mulai bicara tentang maksud dan tujuannya. Pokoknya Mas Yuda tenang aja. Makan, rokok, semua kami yang tanggung. Mas Yuda tinggal duduk anteng, ucap Christine di seberang sana. Terima kasih. Tapi Mbak Christine benar-benar nekat mau ke sana. Memangnya nggak ada tempat lain? Tempat lain sudah dikunjungi konten kreator yang lain Mas. Cuma ini satu-satunya tempat yang belum pernah mereka datangi. Makanya kita jadi penasaran, seperti apa sih tempatnya? Maaf Mbak, mungkin ada alasannya kenapa belum ada yang berani datang ke tempat itu. Mungkin paranormal teman Mbak itu benar, tempat itu terlalu berbahaya. Halah, bullshit. Kita ini manusia Mas, masa kalah sama setan? Saya 100% yakin gak bakal terjadi apa-apa. Aku hanya bisa geleng-geleng kepala. Ucapan Christine benar-benar tunjukkan sifat keras kepala. Aku paham benar sifat itu. Mayang Kemuning adalah contoh paling sohi untuk urusan yang satu ini. Ya sudah, terserah Mbak saja. Tapi saran saya, nanti selama di sana, kalian semua harus tetap jaga sikap. Jangan sembrono. Beres Mas. Nah gitu dong. Itu baru namanya laki-laki sejati. Masa Mas Yuda yang katanya dukun malah kalah sama saya yang orang biasa? Oke ya. Besok pagi kita berangkat. Mas Yuda tunggu saja di rumah, nanti kita jemput. Christine lantas menyudahi pembicaraan kami. Aku cuma bisa merenung. Dulu orang-orang begitu takut dan menghindari tempat-tempat angker, tapi sekarang mereka malah antusias untuk berkunjung ke sana. Dunia benar-benar sudah terbalik. Selepas Isya, aku mulai persiapkan barang bawaan untuk besok. Christine dan teman-temannya punya rencana untuk menginap beberapa hari di sana. Seperti biasa, tak terlalu banyak barang yang kubawa.
sarung dan peralatan sholat yang paling utama. Belum selesai beres-beres, mendadak tercium harum bunga melati memenuhi seisi ruang. Aku langsung menarik nafas dalam-dalam. Si bawel ini pasti sudah tahu rencanaku untuk pergi. Mau kemana kamu? Mayang Kemuning mendadak muncul tepat di sampingku. Dia berdiri sambil bersedekap tangan dengan wajah penuh curiga. Kamu kalau datang itu mbok ya ucap salam dulu. Jangan tiba-tiba muncul begitu. Kalau aku lagi ganti baju, gimana? Jawabku berkelakar, coba menghambat rentetan pertanyaan Mayang yang ku yakini sebentar lagi mengalir deras bak tsunami. Gak lucu. Kamu jangan coba-coba alihkan perhatian ya. Sekali lagi aku tanya, kamu mau kemana? Ku hela nafas sebentar, lalu menjawab santai. Aku diminta Pak Hermawan untuk dampingi keponakannya ke desa Krowok. Nggak tahu di sana mau apa. Jawabku sembari memasukkan kaos kaki ke dalam tas. Pak Hermawan itu bapaknya si Erlin yang genit itu kan? Lalu keponakannya perempuan juga kan? Iya kan? Iya, tapi kami bukan cuma berdua. Ada teman-temannya yang lain. Aku cuma diminta dampingi mereka selama di sana. Cuma itu. Lalu, kamu mau? Ya, gimana? Aku nggak enak nolak permintaan Pak Hermawan. Lagi pula cuma beberapa hari. Alasan? Pakai bawa-bawa nama Pak Hermawan segala. Kamu mau karena yang minta perempuan kan? Coba kalau yang minta laki-laki, pasti kamu tolak. Kata siapa? Siapapun yang minta, aku bakal tetap mau. Kebetulan saja ini perempuan. Lagi pula aku gak punya maksud apa-apa. Aku cuma takut mereka celaka. Itu saja. Mayang terdiam dengan wajah super cemberut. Bibirnya mengerucut dengan mata memandang sinis, tapi tetap cantik. Sementara aku sudah selesai beres-beres, mataku melirik Mayang yang malah buang muka. Aku menghampirinya, lalu membelai-belai rambutnya berharap emosinya reda. Udah dong ngambeknya. Aku tahu, sebenarnya kamu paham kenapa aku mau ikut. Kamu gak perlu khawatir. Aku gak bakal kepincut perempuan lain. Gak ada perempuan di dunia ini yang bisa kalahkan kecantikan kamu. Apalagi bawelnya. Mayang langsung memukul dadaku pelan, tanda dia melunak. Aku menariknya ke dalam pelukanku, lalu mengecup pucuk kepalanya yang harum. Kamu itu ya, kenapa sih selalu curiga? Aku cuma takut kehilangan kamu. Kenapa sih kita tidak cepat menikah saja? Tanya Mayang sambil merangkul pinggangku. Kuraih dagu Mayang, lalu mengangkat wajahnya hingga kami saling tatap. Tapi Mayang justru menatapku dengan pandangan penuh harap. Aku berikan senyuman yang terbaik demi hilangkan rasa gundahnya. Kamu sabar ya. Aku pasti nikahi kamu. Aku janji. Ucapku sambil membelai pipinya. Mayang mengangguk merasa teryakinkan. Lantas dia benamkan kepalanya di dadaku. Aku bakal tunggu kamu sampai kapanpun, Yud. Aku sayang kamu. Ucapnya pelan. Akhirnya aku bisa bernafas lega. Bukan apa-apa. Dari setiap apa yang kulakukan, minta restu Mayang adalah hal yang paling sulit. Apalagi bila ada perempuan yang terlibat di dalamnya. Lalu Mayang pun pamit. Setelah sebelumnya mewanti-wanti agar aku selalu berhati-hati dan cepat panggil dia kalau terjadi sesuatu. Tak lama setelah Mayang pergi, aku segera ambil posisi duduk bersila siap heningkan cipta. Aku berniat minta petunjuk Sang Maha Kuasa tentang tempat yang akan kudatangi. Jujur saja, aku penasaran. Reputasi tempat itu membuatku tergerak untuk mencari tahu. Apalagi timbul firasat tak enak begitu mendengar nama desa itu. Desa Krowok. Dari namanya saja sudah munculkan berbagai tafsir tentang asal-usulnya. Dalam keheningan ku coba pusatkan pikiran, sambil berkali-kali ucapkan nama desa Krowok dalam hati. Aku berharap Sang Maha Kuasa mau berbaik hati memberi petunjuk yang kuharapkan. Dalam mata terpejam,
mata batinku sedikit demi sedikit mulai perlihatkan sesuatu. Perlahan-lahan muncul gambaran satu tempat asing yang justru membuatku jadi bertanya-tanya. Tempat apa ini? Tadinya kukira bakal muncul tampilan desa yang hijau dan asri, tapi ternyata mata batinku malah menampilkan sebuah tanah kosong yang luas dan gelap. Aku coba untuk kembali fokus. Gambaran itu pun kian jelas, benar-benar kosong dan gelap. Namun mendadak ada sesuatu yang bergerak-gerak dari dalam tanahnya. Lalu tiba-tiba, brol! Astaga! Dari dalam tanah muncul begitu banyak manusia-manusia tanpa kepala. Ya Allah! Kulirik jam dinding tepat pukul 10 pagi. Mendadak terdengar bunyi klakson mobil di luar sana. Bismillah. Kugendong ransel lalu membuka pintu. Terlihat seorang gadis keturunan Tionghoa turun dari mobil sambil lambaikan tangan. Lalu menyusul dua orang pemuda dan seorang gadis berwajah ayu yang langsung berdiri di dekat mobil. Aku melangkah menghampiri mereka. Si gadis Tionghoa langsung tersenyum begitu aku sampai di dekatnya. Oh, ini toh yang namanya Mas Yuda. Nggak nyangka. Ucapnya lalu melirik gadis yang satunya lagi sembari memberi kode mengangkat alis. Iya betul, saya Yuda. Memangnya kenapa? Enggak apa-apa. Saya Christine yang semalam telepon, dan ini teman-teman saya. Ini namanya Ferdi, yang ini Tomo. Nah, kalau yang cantik ini namanya Linda. Balas Christine perkenalkan ketiga temannya. Kami saling berjabat tangan, lalu sedikit berbasa-basi. Tapi Christine sepertinya tak ingin buang-buang waktu. Langsung jalan aja yuk, kita udah kesiangan. Tempatnya kan jauh. Mas Yuda mau duduk di depan. Gak usah mbak, saya di belakang saja. Oke deh, ayo kita jalan. Kami kompak mengiyakan, dan mobil pun segera meluncur. Beberapa menit melaju, Ferdi sepemuda atletis berpenampilan modis coba mulai pembicaraan dari balik kemudi. Gak nyangka ya. Tadinya aku pikir Mas Yuda ini orang tua. Gak taunya seumuran kita. Ucapan Ferdi langsung diamini Tomo, pemuda kurus berambut gondrong yang duduk di sampingnya. Iya, aku juga gak nyangka. Soalnya setauku, dukun itu kan biasanya sudah tua. Kiragil yang biasa ikut kita juga sudah tua. Memangnya Mas Yuda ini dari umur berapa belajar ilmu kebatinan? Tanya Tomo sedikit menoleh ke arahku. Maaf mas, saya bukan dukun. Cuma kebetulan sedikit mengerti masalah gaib. Saya juga gak pernah belajar ilmu apa-apa. Semuanya bawaan lahir. Oh gitu. Tomo manggut-manggut. Tapi Ferdi sepertinya belum teryakinkan mengingat penampilanku yang di luar dugaannya. Maaf ya mas, bukan maksud saya meragukan kemampuan Mas Yuda. Tapi apa Mas Yuda yakin bisa jaga kita-kita? Lawong Kiragil yang kawakan saja nyerah, gak berani ikut. Christine spontan menyaut sengit. Sembarangan aja kalau ngomong. Mas Yuda ini orang yang sudah bantu Om Hermawan waktu dikirimi santet. Mas Yuda juga pernah sembuhkan kesurupan massal di pabrik, iya kan mas? Aku cuma bisa nyengir, lalu Christine menyikut Linda yang sejak tadi hanya diam di sampingnya. Lin, kok diem aja sih? Mau aku yang tanyain? Apaan sih? Linda nampak risih. Gadis berparas ayu itu langsung buang muka dengan wajah merona merah. Alah, pakai malu-malu segala. Cuek aja. Ejek Christine lalu beralih padaku. Mas, sudah punya pacar belum? Linda jomblo nih. Linda langsung mendelik, tapi Christine malah tertawa terbahak-bahak diikuti Tomo dan Ferdi. Tomo yang rupanya masih penasaran lalu kembali lontarkan pertanyaan. Mas, kalau boleh tahu, sudah pernah ketemu setan apa aja? Pocong, genderuwo, kuntilanak, atau siluman ular barangkali?
Nggak banyak mas. Ya nggak jauh beda dari yang mas sebut tadi. Tapi kalau siluman ular, saya malah belum pernah dengar. Memangnya ada? Tomo seketika berbalik badan. Ada mas. Wah gimana sih? Masa nggak tahu? Saya sendiri sudah pernah lihat. Badannya ular tapi kepalanya manusia. Nyeremin mas. Kata orang-orang, itu rajanya siluman ular. Saya lihat dia waktu kami ke Jogja. Oh gitu. Aku cuma manggut-manggut, tapi dalam hati jadi geli sendiri. Apa Mas Yuda sudah punya gambaran tentang tempat yang bakal kita datangi? Christine coba beralih pada topik pembicaraan lain. Gak banyak mbak. Tapi yang pasti tempat ini sepertinya bukan untuk main-main. Makanya saya maklum kalau paranormal yang namanya Kiragil tadi melarang kalian pergi ke sana. Ferdi spontan berkomentar, "Alah, paling tempatnya biasa aja." Aku yakin Kiragil itu sengaja takut-takutin kita biar bayarannya ditambah. Lagu lama. Ujar Ferdi mencibir, Tomo pun mengamini. Aku cuma bisa geleng kepala. Tadinya aku mau ceritakan tentang apa yang kulihat dalam tirakatku semalam. Tapi melihat sikap mereka yang sok jagoan, aku malah jadi ragu kalau mereka bakal percaya. Tapi begitulah anak kota, merasa paling unggul dan tahu segalanya. Setelah menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, menjelang sore akhirnya kami sampai di depan gapura batu yang nampak kusam dan kuno. Bentuknya benar-benar mirip gapura zaman kerajaan. Tapi melihat hal itu, Tomo malah teriak kegirangan. Wah, bakal keren nih. Dari depannya aja udah serem begini. Teriak Tomo sambil arahkan kameranya dari dalam mobil, yang kini berjalan pelan menggilas jalan tanah yang tak rata. Ferdi lalu menoleh ke arah Christine. Chris, kamu langsung live aja mulai dari sini. Christine langsung tunjukkan ponselnya. Live pakai apaan? Mendadak gak ada sinyal. Ucapnya sembari mengguncang-guncang ponselnya. Linda yang sejak tadi diam, tiba-tiba angkat bicara. Kayaknya benar kata Kiragil deh. Aku langsung merinding. Firasatku jadi gak enak. Apa kita batalin aja ya? Ucapnya sambil mengusap-usap tengkuk. Enak aja. Kita ini udah jauh-jauh dari Jakarta. Masa belum apa-apa udah minta pulang? Lagian kamu tenang aja, Lin. Kan ada Mas Yuda. Aku juga udah siap sama cincin jimat warisan kakekku. Sahut Tomo sambil perlihatkan cincin berhiaskan batu hitam di jari manisnya. Ferdi sempatkan mata melirik jari Tomo. Anjay, kamu bawa juga tuh cincin. Iyalah, ini cincin gak pernah bikin kecewa. Kamu ingat kan kuntilanak merah yang di Bogor? Kalau bukan karena cincin ini, aku yakin waktu itu kita celaka. Tomo lalu mengusap-usap cincinnya. Chris, kamu yakin ini tempatnya? Dari tadi kok cuma hutan doang? Mana kampungnya? Tanya Ferdi yang nampak bingung sambil tengok-tengok dari balik kemudi. Bener kok, kata si Sugeng. Kita memang bakal lewat hutan dulu, baru nanti kita ketemu kampungnya. Nanti di sana Pak Wongso sudah nunggu kita, sahut Christine. Ferdi mengangguk, sementara diriku sejak tadi hanya diam. Aku bisa merasakan hawa jahat yang kian lama kian kuat. Kalau bisa aku beri nilai, mungkin kekuatannya ada di tingkat 7 dari 10. Tak lama kemudian, kami tiba di sebuah persimpangan jalan. Ferdi lalu hentikan mobil karena tak tahu hendak kemana arahkan setirnya. Yang lainnya pun sama bingungnya. Sementara aku tengah menatap tajam seorang kakek bungkuk berpakaian serba hitam yang sedang berdiri mematung di bawah sebuah pohon beringin besar. Kayaknya ke kanan, Fer. Christine coba memberi saran, tapi Ferdi masih ragu. Kamu yakin, Chris? Christine tak langsung menjawab. Dia malah menoleh ke arahku seakan minta pendapat. Iya, ke kanan. Ucapku setelah melihat kakek bungkuk itu menunjuk arah yang sama.
Oke. Ferdi pun langsung membelokkan setir mobilnya mengikuti petunjukku. Ketika mobil melintas persis di depan kakek itu, aku mengangguk tanda berterima kasih. Linda yang sejak tadi nampak gelisah sempat melirik ke arahku lalu ikut mengangguk. "Kamu lihat apa, Lin?" tanya Christine heran. Tapi Linda cepat-cepat menjawab sambil berusaha bersikap biasa. Enggak apa-apa," ucapnya lalu melirik ke arahku. Aku tersenyum pada Linda. Kini aku tahu kenapa sejak tadi dia gelisah. Rupanya dia punya kelebihan hingga mampu rasakan apa yang kurasakan. Bahkan dia bisa melihat kakek itu yang jelas-jelas bukan manusia. Hari mulai gelap ketika kami sampai di mulut sebuah desa yang sepi. Sepanjang jalan kami hanya disuguhi jajaran rumah yang renggang dan nampak lengang dalam suasana remang. Tak lama kemudian, kami jumpai seorang lelaki setengah baya yang berdiri di depan sebuah rumah sambil lambaikan tangan. Ferdi langsung hentikan mobil. Satu persatu kami pun turun dari mobil, sementara lelaki setengah baya itu melangkah mendekat. "Saya Pak Wongso, kepala desa sini. Selamat datang di desa kami." Christine menjabat tangan Pak Wongso lalu perkenalkan diri. "Saya Christine, Pak, temannya Sugeng." "Oh, ini yang namanya Mbak Christine. Sugeng sudah cerita. Ya sudah, mari masuk dulu." Kami berlima mengikuti Pak Wongso masuk ke dalam rumah. Tomo kembali sorotkan kameranya ke sana kemari. Sementara yang lain jelalatan memperhatikan isi rumah. "Shh, Lin, jadul banget ya rumahnya," Ferdi berbisik dekat telinga Linda. Tapi Linda tak berikan respon apa-apa. "Silakan duduk dulu. Istri saya sedang siapkan minum. Kalian mau makan?" Pak Wongso sopan menawarkan. "Nggak usah Pak, terima kasih," sahut Christine sambil duduk di samping Linda yang sejak tadi hanya diam. Ferdi yang ikut duduk di sampingku langsung regangkan badan. Sementara Tomo masih sibuk dengan kameranya. "Bagaimana perjalanannya?" Pak Wongso coba awali pembicaraan demi cairkan suasana. "Lancar Pak, tapi tadi kami sempat bingung waktu ketemu persimpangan jalan di hutan sana," sahut Christine. "Persimpangan?" Pak Wongso heran sampai kerutkan dahi. Wajah ramahnya seketika berubah tegang. "Iya Pak, emang kenapa?" Christine menjawab tak kalah heran. "Oh, nggak apa-apa. Yang penting sekarang kalian sudah sampai," sahut Pak Wongso coba bersikap biasa. Lalu muncul dari dapur seorang wanita paruh baya berwajah keibuan, membawa nampan berisikan air minum. "Monggo diminum dulu." Wanita itu ramah menawarkan sembari letakkan nampan di atas meja. Pak Wongso kemudian memperkenalkan wanita itu yang tak lain adalah istrinya. "Ini Sumirah, istri saya." Kami kompak mengangguk pada Ibu Sumirah yang kini duduk di samping Pak Wongso. Wanita itu lalu bicara coba tunjukkan keramahannya. "Kamar kalian sudah siap. Yang laki-laki nanti tidur di kamar saya, yang perempuan di kamar sebelahnya," jelas Bu Sumirah sembari menunjuk dua kamar yang berjajar. "Iya Bu, terima kasih," sahut Christine. "Ya sudah, saya tinggal ke belakang dulu ya," ujar Bu Sumirah lalu kembali ke dapur. "Maaf Pak, dari kemarin saya cari di peta kok nggak ada ya nama desa Krowok. Kami sampai kebingungan. Kalau nggak dipandu petunjuk Sugeng, mungkin kami sudah kesasar," tanya Christine. "Yo, ndak bakal ada Mbak. Lawang namanya sudah lama ganti. Nama desa Krowok itu nama lama." Christine mengangguk paham. Aku yang sejak kemarin penasaran, akhirnya menanyakan perihal asal-usul nama desa ini. "Maaf Pak, kalau boleh tahu, kenapa dulu dinamai desa Krowok?" "Oh, jadi nama desa Krowok itu diambil dari nama Ki Krowok, pendiri desa ini. Nama aslinya Raden Suto, tapi dia dapat julukan Ki Krowok karena tampangnya yang cacat." "Cacat? Cacat bagaimana Pak?" "Pipi kanannya bolong besar sampai giginya terlihat. Konon katanya
dia jadi begitu akibat berkelahi dengan musuh. Musuhnya tewas, tapi Raden Suto terluka di wajahnya. Sejak itu dia dapat julukan Ki Krowok. Nah, makam yang akan kalian kunjungi itu makamnya Ki Krowok. Oh, jadi begitu ceritanya. Lalu letak makamnya di mana, Pak? Tanya Ferdi. Ada di luar desa. Besok saya antar. Tapi serius, kalian mau berkunjung ke sana? Iya, Pak. Memangnya kenapa? Christine nampak penasaran. Yo, ndak apa-apa. Tapi selama ini belum pernah ada orang luar yang berani berkunjung ke sana. Kami yang asli sini saja takut. Takut kenapa, Pak? Tanya Christine lagi. Makamnya terkenal angker. Sering terdengar suara rintihan dan bau busuk di sekitar sana. Ditambah lagi dengan bentuk makam Ki Krowok yang aneh. Aneh? Aneh bagaimana, Pak? Nanti kalian lihat saja sendiri. Esok harinya sesuai rencana, Pak Wongso mengantar kami mengunjungi makam Ki Krowok menjelang sore. Tadinya Pak Wongso ingin mengantar kami pagi hari, tapi akhirnya dia terbujuk rayuan Christine yang meminta pergi sore hari demi terciptanya suasana horor yang diinginkan. Tentu saja dengan iming-iming sejumlah uang. Sepanjang langkah kami menapaki jalan desa berbatu, tak nampak lihat kehidupan lazimnya sebuah desa. Hanya ada 1-2 orang yang kami jumpai dan langsung memandang heran ke arah kami. Kok sepi banget ya, Pak? Penduduknya pada kemana? Tanya Ferdi. Ya, memang begini, Mas. Desa ini penghuninya tinggal sedikit. Itu juga kebanyakan orang tua. Yang muda-muda sudah lama pergi merantau dan cuma pulang sesekali. Termasuk Sugeng dan kedua anak laki-laki saya. Christine memeriksa ponselnya, lalu terlihat kesal. Di sini susah sinyal ya, Pak? Tanya gadis bermata sipit itu pada Pak Wongso. Iya, Mbak. Maklum desa terpencil. Jangankan sinyal. Lawang listrik saja baru ada 8 tahun yang lalu. Christine menghela nafas lalu memasukkan ponselnya ke dalam tas. Yang lainnya pun nampak kecewa. Aku hanya tertawa dalam hati. Kehilangan sinyal bagi mereka seperti kehilangan nyawa saja. Pak Wongso terus membawa kami keluar desa, lalu melewati jalan yang sama dengan yang kami lalui kemarin. Sampai akhirnya kami tiba di depan pohon beringin besar itu. Aku jelas masih ingat pohonnya, tapi aneh. Tak nampak ada jalan bercabang di situ. Loh, bukannya kemarin di sini jalannya bercabang ya? Ferdi kebingungan. Rupanya dia juga menyadari akan hal itu. Iya ya, kok aneh? Tomo menambahkan sambil matanya jelalatan mencari-cari. Aku sempat melihat wajah Pak Wongso berubah tegang, tapi dia langsung coba menutupinya. Masa iya, Mas? Barangkali salah lihat. Di sini nggak ada jalan bercabang, seperti yang kalian maksud. Christine dan teman-temannya saling pandang. Aku tahu mereka bingung, tapi tidak denganku. Aku paham kalau tempat dengan hawa jahat seperti ini penuh dengan tipu daya. Aku yakin ada sesuatu yang sengaja ingin menyesatkan kami agar terperangkap dan akhirnya hanya berputar-putar saja, atau malah membawa kami masuk ke alam gaib. Setelah melewati pohon beringin besar, Pak Wongso berbelok arah masuk ke dalam hutan. Kini tak ada lagi jalan setapak. Yang ada hanya pohon-pohon besar serta rumput liar dan semak belukar. Tomo langsung mengarahkan kameranya menyorot Ferdi dan Christine yang mulai bicara sambil berjalan, menggambarkan situasi bak reporter ulung. Sedangkan Linda sejak tadi hanya diam dengan wajah yang lagi-lagi gelisah. Setelah berjalan kurang lebih beberapa ratus meter, wajah Christine dan teman-temannya seketika berubah. Wajah Christine dan teman-temannya seketika berubah ceria ketika menginjakan kaki di sebuah lembah yang hijau dan luas. Gila, bagus banget pemandangannya. Pekik Tomo kegirangan, lalu sorotkan kameranya demi mengabadikan panorama yang mahal itu. Tapi dia berhenti saat melihat sesuatu di kejauhan. Itu apa, Pak? Tanya Tomo sambil menunjuk ke atas sebuah bukit kecil.
Yaitu makamnya Ki Krowok, jawab Pak Wongso lalu melangkah menuju ke sana. Aku hanya diam. Sudah sejak tadi aku lihat saung itu. Sekarang aku tahu, rupanya hawa jahat itu bersumber dari sana. Tapi bukan itu saja. Aku juga merasakan hal yang sama di seluruh area lembah ini. Ferdi nampak antusias. Dia mempercepat langkahnya hendak mendahului kami. Tapi Pak Wongso langsung memperingatkannya. Jangan buru-buru mas, biasa saja. Tetap dalam rombongan, pinta Pak Wongso. Tapi Ferdi seperti tak peduli. Dia tetap melangkah cepat, tapi akhirnya kembali melambat ketika Christine mendelik memberi kode agar pemuda itu mau patuh. Chris, kita jangan lama-lama di sini ya, pinta Linda tiba-tiba. Sepertinya dia tak nyaman merasakan hawa yang sama seperti yang kurasakan sejak tadi. Ya ampun Lin, kamu kenapa sih? Baru nyampe udah ribut. Tahu begini mending kamu tinggal di rumah Pak Wongso aja tadi, hardik Ferdi. Iya Lin, kamu tenang aja. Paling cuma sebentar kok. Lagian kalau ada apa-apa kan ada Mas Yuda, ya nggak Mas? Christine kembali memberi kode mengangkat alis. Linda langsung diam. Sementara kami terus melangkah menapaki jalan menanjak menuju puncak bukit. Hingga akhirnya kami sampai di depan saung itu. Gila, bakalan heboh nih. Aku yakin videonya nanti pasti banyak yang nonton. Tomo girang bukan kepalang sambil arahkan lensa kameranya. Sementara mataku tak lepas terus perhatikan saung itu. Sebuah bangunan sederhana tanpa dinding. Hanya ada atap rumbia yang ditopang 4 tiang kayu kokoh sebagai penyangga yang tertanam di tanah. Di tengah saung ada kain tebal kecoklatan yang dibentangkan, tak ubahnya tenda setinggi leher dengan keempat sudut kain diikat pada masing-masing tiang penyangga. Sementara di tengah-tengah kain terbujur pocong kumal yang nampak kempes membungkus tulang belulang. Tomo langsung atur fokus kameranya ke arah Ferdi dan Christine yang mulai melangkah mengelilingi saung sambil ngoceh menggambarkan situasi puncak bukit dan kondisi jasad Ki Krowok sedetail mungkin. Gila guys, nyeremin guys, aneh guys. Begitu ucapan yang berkali-kali keluar dari mulut mereka sambil menunjuk-nunjuk pocong Ki Krowok yang seakan tergolek di atas permadani terbang. Namun ketika Ferdi hendak mendekati pocong itu, Pak Wongso buru-buru mencegahnya. Jangan dekat-dekat mas, dari sini saja. Kenapa pak? Gak apa-apa, sejak dulu kami memang dilarang untuk mendekat, apalagi sampai menyentuh. Kami tak tahu kenapa, kami hanya nurut apa kata orang tua. Benar-benar aneh ya, kok ada orang dimakamkan seperti ini? Apa Pak Wongso tahu sebabnya? Tanya Christine. Saya nggak tahu persis mbak, tapi dulu kakek saya bilang Ki Krowok sengaja dimakamkan seperti ini karena jasadnya tak boleh menyentuh tanah. Christine manggut-manggut, tapi Ferdi seperti menyepelekan jawaban Pak Wongso lalu berseloroh konyol. Memangnya kenapa kalau sampai menyentuh tanah? Bakal hidup lagi terus loncat-loncat gitu? Iya. Pak Wongso menjawab cepat. Mimik wajah seriusnya menandakan kalau dia tak main-main. Seketika Ferdi terdiam. Begitu pula dengan yang lain, termasuk aku. Pak Wongso pandangi wajah kami satu persatu, lalu dia lanjut bercerita. Sementara kamera Tomo kini berfokus padanya. Ki Krowok dipercaya punya ilmu rawa rontek. Itu sebabnya jasadnya tak boleh menyentuh tanah, karena diyakini bisa hidup lagi. Christine kembali manggut-manggut lalu menimpali. Saya pernah dengar cerita tentang ilmu itu, tapi selama ini saya pikir itu cuma cerita karangan orang-orang saja. Ternyata ilmu itu benar-benar ada ya pak, sahut Christine. Kurang lebih begitu mbak. Tapi selain rawa rontek, Ki Krowok katanya juga punya ilmu-ilmu lain yang tak kalah menakutkan. Bahkan konon katanya ada salah satu ilmunya yang mengharuskan dia makan isi kepala manusia. Hah? Makan kepala manusia? Serius pak? Sadis.
Tomo terkejut bukan kepalang. Dia sampai lupa pada kameranya yang kini fokus entah kemana. Iya, orang-orang bilang setelah Ki Krowok memenggal kepala para korbannya, mayat-mayatnya dia buang dan ditelantarkan begitu saja hingga membusuk di lembah Sewu Mayit. Sambung Pak Wongso lagi. Dahi Ferdi seketika berkerut mendengar nama itu. Lembah Sewu Mayit? Di mana itu, Pak? Pak Wongso langsung menunjuk ke arah lembah. Yaitu, lembah yang di sana itu. Sejak dulu kami menyebutnya Lembah Sewu Mayit. Mendengar itu, wajah Christine dan teman-temannya seketika memucat. Cerita tentang kesadisan Ki Krowok dan keangkeran Lembah Sewu Mayit sepertinya mulai goyahkan mental mereka. Sedangkan aku langsung tertegun. Ternyata itu jawaban dari misteri tubuh-tubuh tanpa kepala yang kulihat dalam semediku tempo hari. Pantas saja aura hitamnya begitu kental. Lembah itu ternyata kuburan dari para korban keganasan ilmu hitam. Setelah mendengar cerita Pak Wongso, sikap Christine dan teman-temannya jadi berubah. Mereka jadi lebih kalem dan hati-hati selama proses pengambilan gambar berlangsung. Selama itu pula aku terus mengawasi sekeliling, termasuk lembah itu. Jujur saja, meski hamparan rumput nan hijau itu begitu memanjakan mata, tapi hawa jahat serta kisah seram di baliknya membuatku jadi tak tenang. Hingga akhirnya mataku melihat ada seorang gadis yang sedang memperhatikan kami di kejauhan. Siapa dia? Demit atau manusia? Maaf Pak, itu siapa? Sejak tadi sepertinya dia terus memperhatikan kita. Tanya Christine yang rupanya juga melihat gadis itu. Oh, itu si Utari, si anak haram. Biarkan saja, tak perlu digubris. Dia memang tinggal di lembah ini. Tinggal di sini? Kok berani ya? Tempat ini kan angker. Jauh dari mana-mana lagi. Hebat juga nyalinya, sahut Tomo berdecak kagum. Ya, mau bagaimana lagi? Harus berani. Dulu ibunya Utari tinggal di desa waktu masih gadis, sampai dia diusir warga karena hamil tanpa suami. Dia yang tak punya siapa-siapa, akhirnya ditampung Mbah Karjan, kuncen makam Ki Krowok yang tinggal di lembah ini. Jelas Pak Wongso. Oh gitu. Jadi sekarang si Utari dan ibunya tinggal di tempat ini dengan Mbah Karjan? Tanya Ferdi coba memastikan. Pak Wongso cepat menggeleng. Tadinya begitu, tapi sekarang Utari tinggal sendiri. Ibunya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Sedangkan Mbah Karjan sudah lama wafat waktu Utari masih kecil. Hah? Jadi dia cuma sendirian di tempat seperti ini? Kok saya malah jadi kasihan ya? Christine kini memandang iba ke arah Utari yang masih berdiri mematung di sana. Diriku juga ikut kasihan. Benakku lantas membayangkan bagaimana gadis itu menjalani hari-harinya. Hidup sebatang kara di tempat angker seperti ini jelas bukan kehidupan yang didambakan orang-orang. Tapi benakku jadi bertanya-tanya, kenapa dia tidak pindah saja? Kalau memang dia dianggap sebagai aib hingga tak bisa kembali ke desa, setidaknya dia bisa pergi ke tempat lain yang jauh lebih aman dan layak ketimbang di tempat seperti ini. Ayo, saya rasa sudah cukup. Hari mulai gelap. Lebih baik sekarang kita pulang, ujar Pak Wongso mengingatkan. Christine nampak kecewa, begitu pula Tomo dan Ferdi. Sepertinya mereka ingin lebih lama lagi ada di tempat ini. Namun mereka tak berani protes dan hanya menurut meski dengan wajah tak rela. Tapi baru saja kami hendak pergi, Linda yang sejak tadi diam malah bertingkah aneh. Matanya tiba-tiba melotot, mulutnya menggeram-geram. Linda, kamu kenapa? Christine bertanya heran. Tapi bukannya menjawab, Linda malah berteriak sambil menunjuk ke arah makam Ki Krowok. Kembalikan kepalaku! Kembalikan kepalaku! Christine spontan mundur ketakutan, sementara yang lainnya tersentak kaget lalu ikut mundur merapat ke arahku. Aku pun terkejut, tak menyangka kalau apa yang kutakutkan akhirnya benar-benar terjadi.
Kelebihan yang dimiliki Linda ternyata menarik lelembut penghuni tempat ini untuk mendekat hingga akhirnya Linda kerasukan. Namun tanpa diduga, tiba-tiba Linda mendekati saung lalu mengguncang-guncang kain penyangga hingga pocong Ki Krowok terguling jatuh ke tanah. Ya Allah. Aku berlari ke arah pocong itu lalu berusaha untuk mengangkatnya secepat mungkin. Tapi aku kesulitan karena pocong Ki Krowok yang tadinya nampak ringan kini begitu berat tak ubahnya bongkahan karang. Setengah mati kukerahkan tenaga sampai urat-uratku keluar. Akhirnya setelah bersusah payah, pocong itu bisa kuangkat. Namun belum sempat aku mengembalikannya ke tempat semula, Linda yang tengah kerasukan tiba-tiba mendekat lalu hendak menyerangku. "Tahan dia!" Aku berteriak menggugah yang lain agar mencegah Linda, tapi mereka hanya diam, tak ada yang berani bergerak ataupun bersuara. Aku tak punya pilihan lain. Dalam posisi masih membopong pocong Ki Krowok, ku tendang tubuh Linda hingga gadis itu terpental masuk ke semak-semak. "Bantu saya angkat pocongnya!" teriakku lagi sedikit membentak. Aku harus gunakan waktu yang sempit ini sebelum Linda kembali datang menyerang. "Pak, itu tolong Mas Yuda." Christine memekik sambil mengguncang-guncang pundak Pak Wongso. Lelaki itu nampak ragu-ragu, tapi akhirnya dia mau bergerak diikuti Ferdi dan Tomo. "Hati-hati, jangan sampai jatuh," pintaku sambil berdiri pelan-pelan sembari tetap memegangi pocong Ki Krowok yang terasa semakin berat. Ferdi, Tomo, dan Pak Wongso dengan tangan gemetar ikut membantuku mengangkat pocong itu, lalu bersama-sama mengembalikannya ke tempat semula. Aku bernapas lega, namun hanya sesaat. Bukan apa-apa, meski pocong Ki Krowok telah kembali pada peraduannya, namun kain penopangnya kini seperti tak kuat lagi untuk menyangga. Sementara Ferdi, Tomo, dan Pak Wongso cepat-cepat mundur dengan tubuh gemetar dan wajah pucat pasi. Mereka nampak masih syok dengan peristiwa yang baru saja terjadi. "Linda kemana?" Tiba-tiba Christine memekik menyadarkan kami. Aku bergegas menghampiri tempat di mana jatuhnya Linda tadi, tapi tak kutemukan gadis itu di sana. Ya Allah, kemana dia? "Linda! Linda!" Christine spontan berteriak-teriak. Ferdi dan Tomo selingukan dengan wajah panik dan kebingungan. Kami semua langsung berpencar mencari Linda di area sekitar. Tapi setelah menjelajahi setiap jengkalnya, Linda tetap tak bisa ditemukan. Sejenak kami bingung kemana lagi harus mencari. Lalu kami putuskan untuk mencari Linda di area lembah. Tapi sebelum pergi, Tomo nampak khawatir dengan kondisi pocong Ki Krowok. "Itu pocongnya gimana?" Sepertinya kain penopangnya nggak bisa tahan lama." "Biarkan saja dulu, itu urusan nanti. Yang penting sekarang kita harus cari Linda." Ucapanku segera diamini yang lain. Lalu kami cepat-cepat turun dari bukit menuju lembah sambil tak henti berteriak memanggil-manggil. "Linda! Linda!" Christine dan teman-temannya kini mencari di tengah padang rumput yang luas. Sementara aku dan Pak Wongso sibuk mencari kesana kemari dalam situasi yang makin gelap. Tapi usaha kami sia-sia. Linda bagai hilang ditelan bumi. Setelah lelah mencari tanpa hasil, Christine mendekatiku lalu bertanya dengan wajah panik dan ketakutan. "Bagaimana ini, Mas?" Belum sempat aku menjawab, Ferdi datang mendekat lalu coba memberi saran. "Kita cari di hutan." Tapi aku lantas menggeleng. "Tidak perlu. Saya yakin Linda masih ada di sekitar sini. Dia tak mungkin bisa bergerak secepat itu dalam waktu yang singkat." "Masih di sini? Mana? Sudah kita cari tapi nggak ada." Sanggah Tomo tak setuju dengan pendapatku. Saya menduga kalau Linda disembunyikan penghuni tempat ini. Sepertinya kita tak bisa menemukannya dengan cara biasa. Harus dengan cara lain. Ucapku coba memberi penjelasan. Pak Wongso mengangguk paham. Sementara Christine dan kedua temannya hanya bisa saling pandang.
Lalu selanjutnya bagaimana? Tanya Ferdi. Sebentar kulayangkan pandangan menyapu area lembah dan sekitarnya. Lalu akhirnya diriku mantap ambil keputusan. Kalian kembali saja ke rumah Pak Wongso. Biar saya sendiri yang lanjut mencari Linda. Christine nampak keberatan, lalu cepat menyanggah. Serius, Mas? Apa tak perlu kami bantu? Tanya gadis itu. Jangan, terlalu berbahaya. Hari sudah gelap. Saya takut kalian nanti kenapa-napa. Apa yang terjadi dengan Linda bisa saja terjadi pada kalian semua. Ucapanku seketika membuat wajah Christine dan teman-temannya bertambah pucat. Lalu Pak Wongso angkat bicara coba mengingatkanku. Apa Mas Yuda yakin? Jangan main-main, Mas. Ini bukan tempat sembarangan. Aku mengangguk coba yakinkan Pak Wongso. Iya Pak, saya tahu resikonya. Tapi lebih baik begitu, ketimbang kalian semua ikut celaka. Sekarang Pak Wongso dan yang lain pulang saja. Cari kain atau apapun yang lebih kuat untuk menopang pocong Ki Krowok. Pak Wongso manggut-manggut, dia sepertinya setuju dengan rencanaku. Ya sudah, tapi hati-hati ya Mas. Saya usahakan secepatnya kembali dengan membawa bantuan, sekalian kain yang Mas Yuda minta. Aku pun mengiyakan, lalu mereka bergegas pergi meninggalkanku sendirian di tengah padang rumput yang luas dan gelap ini. Kembali kulayangkan pandangan menembus gelap, mengandalkan mata ularku. Tapi seberapapun keras aku mencoba, tetap saja tak bisa kutemukan apa-apa. Akhirnya aku coba tajamkan mata batin, berusaha menembus dinding gaib yang kuyakini jadi penghalang, hingga aku tak bisa menemukan keberadaan Linda. Namun dalam hikmatku, dunia di sekitarku seakan-akan berubah. Padang rumput yang luas tiba-tiba berganti jadi hamparan tanah kosong yang tandus. Suasana mendadak sunyi dan mencekam di bawah cakrawala yang jadi kemerahan. Aku sadar kalau kini berada dalam dimensi lain. Sepertinya ada satu kekuatan yang membawaku masuk ke tempat ini. Tapi di sini justru aku bisa merasakan sesuatu, hingga mataku melihat Linda yang tengah berdiri di kejauhan. Linda! Aku berteriak memanggilnya, namun suaraku seolah redam hingga Linda tak mampu mendengar. Aku hendak mendekatinya, tapi baru beberapa langkah saja. Tiba-tiba tanah yang kupijak seperti bergetar bersamaan dengan merebaknya bau bangkai yang menyengat menusuk rongga hidung. Tanganku mengepal siap dengan segala kemungkinan. Firasatku mengatakan sebentar lagi bakal terjadi sesuatu. Getaran itu semakin keras hingga tanah menjadi retak dan terbelah. Lalu dari retakannya, tiba-tiba muncul tangan kotor yang menyeruak keluar dari dalam tanah. Aku terkejut, tapi lebih terkejut lagi saat melihat fenomena mengerikan yang terjadi berikutnya. Dari dalam tanah, kemunculan manusia-manusia bertubuh busuk tanpa kepala, merayap keluar dari perut bumi tak ubahnya binatang melata yang keluar dari sarangnya. Aku spontan siap siaga. Aku tak tahu apa maksud dari kemunculan mereka. Tapi dari gelagatnya, aku yakin mereka muncul bukan untuk mengajakku beramah tamah. Sebentar saja tempat ini sudah dipenuhi tubuh-tubuh tanpa kepala yang berdiri di sekitarku. Lalu pelan tapi pasti, mereka mendekat dengan langkah kaku yang diseret-seret. Mulutku komat kamit terapalkan mantra pelindung raga. Aku tahu diriku dalam bahaya, tapi aku pikir tak ada gunanya melakukan benturan fisik, karena sejatinya mereka hanyalah arwah penasaran yang terperangkap di tempat ini. Benar saja, ketika jarak kami tinggal beberapa langkah lagi, gerakan mereka terhenti akibat terhalang pagar gaib yang kokoh melindungi diriku. Tapi yang lainnya terus saja berdatangan, hingga di sekelilingku kini dipenuhi tubuh-tubuh tanpa kepala yang terus berusaha maju untuk menjamahku. Aku tak mau berlama-lama, aku masih harus menolong Linda. Kukerahkan tenaga dalam sambil rapalkan doa-doa penangkal, lalu mengibaskan kedua tanganku tak ubahnya menyibak tirai. Kun fayakun. Seketika puluhan dari mereka langsung tercerai-berai.
lalu berulang kali kukibaskan kedua tanganku sambil merapal doa-doa. Hingga sebentar saja, di sekelilingku penuh dengan tubuh-tubuh tanpa kepala yang tergeletak bertumpang tindih. Aku tak tahu apa yang selanjutnya bakal terjadi. Tapi aku telah siap, bahkan kalau ternyata mereka bangun lagi. Namun tanpa disangka-sangka, tubuh mereka tiba-tiba hilang begitu saja. Tentu saja itu membuatku heran. Tapi apa yang kuharapkan, ini alam gaib. Kemudian setelah menunggu untuk beberapa saat, tak ada lagi yang terjadi di tanah kosong yang sunyi dan gersang ini. Diriku bernafas lega. Meski tergolong singkat, namun kejadian tadi tetap saja menegangkan. Kini aku kembali fokus untuk mencari Linda. Aku tak bisa membiarkan gadis itu hilang berlama-lama. Sejenak mataku jelalatan mencari kemana Linda pergi. Hingga akhirnya terdengar suara jeritan dari sebuah bukit batu yang nampak di kejauhan. Aku bergegas menuju ke sana. Dan ketika akhirnya aku sampai, betapa diriku terperangah saat menyaksikan pemandangan yang sungguh mencengangkan. Linda nampak bersimpuh dengan rambut yang dijambak oleh sosok bertubuh kurus kering dengan wajah yang berlubang mengerikan. Ki Krowok, mau apa kamu? Lepaskan dia! Teriakku lantang sambil menunjuk tegas. Tapi Ki Krowok malah menyeringai, membuat wajahnya kian menakutkan. Aku mau kepala anak ini, ucap Ki Krowok dengan suara yang lirih dan parau. Dari auranya bisa kurasakan kalau dia berwujud nyata, tidak seperti wujud halus dari para korbannya tadi. Aku segera ambil posisi siap tarung. Aku tak tahu bagaimana dia bisa membawaku dan Linda masuk ke alam gaib ini. Tapi yang pasti aku harus menyingkirkannya dan membawa Linda keluar dari tempat ini. Allahu Akbar! Aku bertakbir sembari layangkan tinju kosong tanpa tenaga dalam, beradu keras dengan tubuh Ki Krowok yang kurus, namun ternyata sekeras batu. Ki Krowok tak bergeming, dia malah menyeringai, lalu tiba-tiba melempar Linda hingga gadis itu terhempas membentur batu. Bruk! Linda! Aku berlari mendekati Linda yang terkulai di atas tanah. Sebentar ku periksa denyut nadinya. Syukurlah, dia cuma pingsan saja. Aku hendak membawa Linda menyingkir dari tempat ini. Namun tanpa diduga, Ki Krowok tiba-tiba sudah ada di belakangku, lalu menjambak rambutku dan menyeretku hingga beberapa meter. Aku berteriak kaget saat rambutku dijambak Ki Krowok, lalu diseret hingga beberapa meter. Aku berontak melepaskan diri dan berhasil memukul tangannya sampai dia terdorong mundur. Ki Krowok nampak marah melihat buruannya lepas. Dia kembali maju hendak mencengkram kepalaku dengan kuku-kukunya yang runcing. Aku berkelit sembari memukul hingga tubuh kurusnya terhempas jatuh ke tanah. Aku tak ingin sia-siakan kesempatan ini. Selagi dia masih terkapar, kuhantamkan tinjuku berkali-kali hingga dia meraung kesakitan. Jerit kesakitannya membuatku makin bersemangat. Tangan kananku terangkat tinggi-tinggi, siap hujamkan pukulan pamungkas. Tapi belum sempat itu terjadi, Ki Krowok mendadak hilang tanpa bekas. Aku mundur selangkah, lalu ambil sikap waspada. Aku tak tahu apakah aku benar-benar sudah menghancurkannya. Tapi firasatku mengatakan kalau dia tak semudah itu untuk dikalahkan. Tapi itu urusan nanti. Sekarang yang terpenting adalah keselamatan Linda. Aku harus segera membawa gadis itu keluar dari tempat ini. Kuhampiri Linda yang masih tergolek pingsan. Ku duduk bersila di dekatnya, lalu berkhidmat pejamkan mata. Hingga tak lama berselang, dunia di sekitarku seakan-akan berubah. Semilir angin yang berhembus membuatku perlahan-lahan membuka mata. Alhamdulillah. Kini aku berada di tengah padang rumput luas di bawah naungan langit yang gelap. Suara binatang malam yang bersahutan menandakan kalau aku telah kembali ke alam nyata.
Kubopong tubuh Linda, lalu melangkah hati-hati melintasi padang rumput yang gelap. Namun, ketika aku mulai masuk ke dalam hutan, hawa jahat yang sempat hilang, kini kembali terasa. Aku tak tahu kejutan apa lagi yang telah menunggu. Yang ada dalam otakku hanyalah membawa Linda secepat mungkin keluar dari hutan ini. Mendadak terdengar suara menggeram bergema seantero hutan. Aku terpaksa menghentikan langkah karena merasa ada ancaman yang terasa begitu dekat. Benar saja, tak jauh dari tempatku berdiri, ada bayangan yang muncul dari balik kegelapan. Aku tercekat. Untuk sejenak aku terpaku di tempatku berdiri. Ki Krowok hidup lagi. Ki Krowok berdiri sambil menyeringai. Dia yang tadi kulumpuhkan di alam gaib, kini hadir di alam nyata dengan aura jahatnya yang begitu kuat. Kurebahkan tubuh Linda, lalu melindunginya dengan energi gaib, sekedar untuk berjaga-jaga. Di saat yang bersamaan, Ki Krowok datang dengan cakar-cakarnya yang runcing mengerikan. Grrrr. Ki Krowok menyerang sambil menggeram. Aku berkelit, lalu sengaja menjauh agar Linda terhindar dari mara bahaya. Ki Krowok memburuku, lalu menyabetkan kuku-kukunya. Kusambut dirinya dengan pukulan pemusnah dalam satu kepalan tangan. Suara benturan terdengar ketika tinjuku berada keras dengan tangan Ki Krowok. Aku terpental mundur, sementara Ki Krowok nampak terhuyung-huyung. Aku kembali menghantam dengan energi yang lebih besar. Ki Krowok yang belum tegak berdiri, jadi tak mampu berkelit, lalu terjengkang dengan tulang rusuk yang patah, amblas ke dalam. Diriku hendak kembali menyerangnya, tapi gerakanku terhenti saat melihat Ki Krowok kembali bangkit, seolah tak terjadi apa-apa. Hal itu tentu saja membuatku heran. Ilmu apa yang dimilikinya? Aku tahu ilmu rawa ronteknya membuatnya tak bisa mati selama masih menyentuh tanah. Tapi tubuhnya yang cepat pulih menandakan kalau dia punya ilmu yang lain. Tapi aku tak peduli. Bagaimanapun caranya, aku harus mengalahkannya. Ki Krowok jelas manusia yang berbahaya. Tak terbayangkan kalau dia tetap hidup, lalu berkeliaran memburu kepala manusia. Aku kembali memukulnya dengan tenaga dalam berlipat ganda. Sementara Ki Krowok hanya diam berdiri angkuh menyambutku dengan tangan terbuka. Aku terpental lalu jatuh terduduk di tanah. Sementara Ki Krowok terhempas beberapa meter dengan tengkorak kepala yang rengkah. Cepat-cepat aku bangkit untuk menuntaskan seranganku. Tapi Ki Krowok lebih dulu bangkit, lalu menyeringai dengan kepala yang telah kembali utuh. Edan. Ki Krowok tersenyum seolah mengejek. Lubang di pipinya memperlihatkan barisan giginya yang kini jadi runcing. Aku kembali maju lalu menghujaninya dengan tinju bertubi-tubi. Ki Krowok langsung tumbang dengan kepala remuk dan patah tulang di beberapa bagian. Aku tak mau mengulangi kesalahan yang sama. Sekuat tenaga, kuangkat tubuh Ki Krowok, lalu melemparnya hingga tersangkut di sebuah pohon besar. Tubuh Ki Krowok yang tersangkut nampak mengeluarkan asap, lalu kering dan menghitam. Tanganku mengepal siap menghantam bila dia bangun lagi. Tapi setelah beberapa saat, dia tak lagi bergerak. Syukurlah. Aku langsung berlutut dengan nafas tersengal-sengal, memukul dengan tenaga dalam sebesar itu, membuat tubuhku jadi begitu letih. Kedua tanganku terasa sakit akibat terlalu memaksakan diri. Sebenarnya sejak awal aku bisa saja berubah wujud, lalu selesaikan semua ini dengan cepat. Tapi bagaimana bisa aku terlepas dari pengaruh iblis itu jika aku masih terus mengandalkannya? Tapi syukurlah, segalanya kini telah usai. Aku ingin kembali kepada Linda dan pastikan kalau dia baik-baik saja. Tapi baru saja aku berdiri, mendadak muncul sosok kurus kering yang keluar dari balik kegelapan. Astaga! Mataku terbelalak tak percaya. Ki Krowok kembali datang dalam bentuk yang sempurna. Tapi kejutannya tak berhenti sampai di situ. Dari arah yang lain ikut bermunculan sosok yang sama.
hingga kini diriku dikelilingi 7 Ki Krowok sekaligus. Aku sadar kalau ini tak main-main. Tadinya kupikir akan lebih mudah mengalahkannya ketimbang menghadapi demit. Tapi ternyata ilmu hitamnya membuatnya jauh lebih unggul dibanding demit manapun yang pernah kuhadapi. Aku tak punya pilihan lain. Aku tak mungkin menghadapinya dalam wujud manusia. Mengalahkan 1 Ki Krowok saja sudah membuatku kewalahan, apalagi sekarang ada 7. Gila. Kupusatkan konsentrasi barang sejenak demi melepaskan kekuatan iblis yang terbelenggu dalam tubuhku. Sebentar saja 2 titik hitam di bawah pusarku terasa panas, lalu menjalar ke sekujur tubuh hingga akhirnya iblis itu pun terbebas. Aku meraung keras seiring wujudku yang kini dipenuhi sisik keemasan, lalu segera merangsek menyerang salah satu dari Ki Krowok yang ada di dekatku. Wus! Pukulanku keras menderu, tapi tinjuku hanya menghantam angin karena Ki Krowok menghilang begitu saja. Lalu aku beralih pada wujud Ki Krowok yang lain dan memukulnya dengan emosi meledak-ledak. Tapi lagi-lagi seranganku luput. Ki Krowok kembali menghilang hingga tanganku malah menghantam pohon sampai hangus terbakar. Ada apa ini? Ilmu apa lagi yang dimilikinya hingga mampu mempermainkanku macam begini? Kualihkan pandangan pada wujud Ki Krowok yang lainnya, tapi ternyata jumlahnya tetap 7 dengan posisi yang acak tak beraturan. Emosiku memuncak karena merasa dipermainkan, lalu menyerang membabi buta menghantam ke-7 sosok itu secara beruntun. Blar, blar, blar. Bunyi dentuman bersahut-sahutan. Ke-7 sosok itu musnah tak berbekas. Aku berdiri sambil menatap dengan mata merah menyala, lalu terkejut melihat pemandangan yang membuatku jadi terperangah. Dari balik kegelapan, kembali bermunculan 7 sosok Ki Krowok dengan tubuh yang masih utuh. Tapi bukan itu yang membuatku terkejut, melainkan tubuh-tubuh tanpa kepala yang ikut bermunculan dari segala penjuru arah. Situasinya jadi serba sulit. Kini aku berada dalam kepungan 7 Ki Krowok beserta puluhan atau bahkan ratusan tubuh tanpa kepala yang berjalan kaku menuju ke arahku. Tapi tiba-tiba terdengar raungan keras datang mendekat. Lalu mendadak muncul sosok yang membuatku jauh lebih terperangah lagi. Sosok dengan sisik emas di sekujur tubuhnya, dengan mata merah menyala sembari mendesiskan lidahnya yang bercabang 2. Ya Allah, apakah ini nyata? Sosok bersisik emas itu lalu menerjang ke arah kerumunan tubuh-tubuh tanpa kepala. Tangannya menghantam kian kemari, hingga membuat tubuh-tubuh busuk itu hancur menjadi debu. Sejenak aku diam terpaku. Aku seperti sedang menyaksikan diriku sendiri tengah berlaga, hingga aku tersadar masih ada 7 Ki Krowok yang harus kuhadapi. Kutinggalkan dulu sosok bersisik emas itu dengan segala kejutannya. Kini aku kembali fokus pada 7 Ki Krowok yang sekarang berdiri berjajar seolah menantang untuk diserang. Blar, blar, blar. Kuhujani mereka dengan pukulan penuh energi, tapi lagi-lagi seranganku hanya mengenai pohon yang langsung tumbang. Aku berteriak luapkan emosi. Aku benar-benar dibuat kehabisan cara. Kini aku hanya diam berdiri sambil terengah-engah, bukan karena kelelahan, melainkan menahan emosi yang meletup-letup melihat Ki Krowok yang kembali muncul, lalu bertolak pinggang dengan senyum penuh kemenangan. Itu bukan dia. Mereka hanya bayangannya. Dia masih ada di puncak bukit. Hancurkan dia di sana. Sebuah suara bisikan terdengar di telingaku. Suara tanpa wujud yang aku tak tahu siapa pelakunya. Tapi tak ada waktu untuk berpikir. Diriku tergerak untuk melakukan apa yang suara tadi bilang. Kuhantamkan kembali pukulan bertubi-tubi kepada 7 sosok Ki Krowok. Lalu seperti tadi, mereka hilang tanpa bekas. Sebelum 7 Ki Krowok itu kembali muncul, aku bergerak secepat mungkin menuju puncak bukit.
Ternyata suara bisikan itu benar adanya. Di situ kutemui pocong Ki Krowok yang masih tergolek di atas kain penyangga, persis di tempatnya semula. Aku tak mau buang-buang waktu. Segera ku angkat pocong Ki Krowok, lalu melemparnya tinggi-tinggi ke udara. Sebelum dia jatuh ke tanah, aku melompat menyongsongnya dengan pukulan berkekuatan penuh, hingga sisik-sisik di tanganku jadi menghitam. Bluar, bluar, bluar. 3 pukulan sekaligus menghantam tubuh Ki Krowok yang tengah meluncur ke bawah. Bunyi dentumannya begitu keras dengan semburat cahaya menerangi langit. Tubuh Ki Krowok hancur menjadi debu di udara, lalu buyar diterpa angin malam yang berhembus membawa debu-debu itu tersebar ke segenap penjuru lembah. Aku mendarat gagah di atas puncak bukit, dengan tangan terkepal siap menanti bila mana Ki Krowok benar-benar muncul lagi. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Ilmu rawa ronteknya tak mampu hidupkan kembali tubuhnya yang telah sirna tertiup angin. Kini aku yakin kalau aku benar-benar telah memusnahkannya. Sebuah malapetaka besar akhirnya bisa kucegah. Lalu aku teringat akan sosok bersisik emas tadi. Siapa dia? Bagaimana wujudnya bisa sama persis seperti diriku? Aku bergegas turun dari bukit lalu kembali ke dalam hutan. Di sana kulihat sosok bersisik emas itu tengah berdiri di antara tubuh-tubuh tanpa kepala yang bergelimpangan. Untuk sesaat kami saling pandang, saling menatap satu sama lain, dengan perasaan yang sulit dilukiskan. Lalu perlahan-lahan sosok bersisik emas itu berubah wujud, kembali pada bentuk manusia yang seketika membuatku kaget bukan kepalang. Utari? Aku pun kembali pada wujud manusia, sama sepertiku. Utari nampak kaget begitu melihatku. Kamu? Utari berucap heran. Aku melangkah mendekatinya, tapi Utari malah berbalik pergi, lalu hilang di balik kegelapan. Tunggu! Aku berniat untuk mengejarnya, tapi urung kulakukan karena teringat dengan Linda. Aku bergegas kembali ke tempat di mana Linda kurebahkan tadi. Tapi pikiranku kini tak bisa lepas dari Utari. Kutemui Linda yang baru sadar sambil memegangi kepala. Dia nampak kaget melihatku datang dari balik kegelapan. Aku di mana? Tanya Linda kebingungan sambil memandangi sekeliling. Kita ada di dalam hutan. Ayo, sekarang kita pulang. Ucapku padanya yang masih nampak lemah dan layu. Kubopong tubuh Linda karena dia tak sanggup berjalan. Apa yang baru saja dialaminya pasti membuat sekujur tubuhnya terasa sakit dan ngilu. Selama perjalanan keluar hutan, Linda masih nampak kebingungan. Dia benar-benar tak tahu kalau sudah terjadi pertempuran dahsyat demi menyelamatkan dirinya. Saya kenapa? Yang lain kemana? Tanya Linda dalam boponganku. Kamu tadi kesurupan, lalu pingsan. Yang lain pergi cari bantuan. Saya tadi melihat makhluk menakutkan. Dia menjambak rambut saya, lalu Mas Yuda datang. Setelah itu, saya tak ingat apa-apa lagi. Mungkin kamu cuma mimpi, sahutku sambil tersenyum. Linda pun diam. Aku tak tahu apakah dia percaya dengan ucapanku yang terkesan sekenanya. Tapi yang terpenting, gadis ini sudah terhindar dari malapetaka. Akhirnya kami tiba di mulut desa. Nampak di kejauhan Pak Wongso dan beberapa orang warga tengah berkerumun. Salah satu dari mereka yang melihat kedatangan kami langsung berteriak sembari menunjuk. Itu mereka. Semua orang seketika menoleh. Pak Wongso nampak terkejut, lalu setengah berlari menghampiri kami. Ya Allah, syukurlah kalian selamat. Aku mengangguk sambil tersenyum, lalu terus berjalan sembari membopong Linda menuju rumah Pak Wongso, di antara orang-orang yang tak henti berucap syukur. Setibanya di rumah Pak Wongso, Christine dan kedua temannya langsung kaget melihat kedatangan kami. Mereka menyambut kami dengan wajah sukacita. Ya Tuhan, Linda, syukurlah kamu ketemu. Pekik Christine sambil berlari menghampiri. Bu Sumirah lantas meminta agar Linda segera dibawa ke dalam kamar. Saya minta air putih.
Pintaku sesaat setelah membaringkan Linda di atas kasur. Christine pun segera memberikan apa yang kuminta. Sejenak kubacakan doa-doa di bibir gelas, lalu minta Linda untuk meminumnya. Minum ini, supaya hawa jahat tuntas keluar dari tubuhmu. Linda pun menurut, lalu menenggak air dalam gelas sampai habis. Setelahnya dia nampak jauh lebih baik. Terima kasih, Mas, ucapnya dengan pandangan mata yang tulus. Aku tersenyum padanya, lalu meninggalkannya untuk bergabung bersama Pak Wongso serta yang lain yang telah menunggu di ruang tamu. Mas Yuda, cuma ini yang bisa saya dapatkan. Apakah ini cukup kuat untuk menopang pocong Ki Krowok? Tanya Pak Wongso sembari tunjukkan beberapa lembar karung goni. Gak perlu, Pak. Ki Krowok sudah musnah. Musnah? Musnah bagaimana? Tanya Pak Wongso heran. Lalu kuceritakan tentang bagaimana jasad Ki Krowok hidup lagi, lalu kuhancurkan. Tentu saja dengan segala pengurangan agar ceritanya terdengar wajar dan bisa diterima. Walah, gak nyangka ya. Ternyata Mas Yuda ini orang sakti. Pak Wongso memuji sambil menepuk-nepuk pundakku. Biasa saja, Pak. Ki Krowok memang bisa hidup lagi, tapi dia tak bisa apa-apa. Tubuhnya memang jadi berat, tapi rapuh. Cuma sekali pukul langsung hancur. Jelasku sengaja merendah. Jadi sekarang sudah aman? Tanya Ferdi penasaran. Aku pun menjawab dengan penuh keyakinan. Insya Allah. Alhamdulillah. Semua orang berucap syukur, tapi tidak dengan Tomo. Beneran sudah aman? Tanya pemuda gondrong itu dengan wajah penuh selidik. Iya. Kalau nggak percaya, sekarang kamu boleh lihat ke sana. Jawabku coba menguji nyalinya. Tapi Tomo langsung melengos sambil menjawab dengan mimik wajah yang lucu. Ya, mana berani, Mas. Aku pun tertawa lalu menunjuk cincin yang melingkar di jarinya. Loh, bukannya kamu punya cincin warisan kakekmu itu? Tapi Tomo cuma bisa nyengir-nyengir sambil garuk-garuk kepala. Lalu aku beralih pada Pak Wongso dan menceritakan perihal kemunculan Utari. Pak, tadi di sana saya dibantu Utari. Utari? Pak Wongso seketika kernyitkan dahi. Iya, saya mau tanya, apa Bapak kenal orang tuanya? Kalau kakek dan neneknya saya kenal, ibunya juga saya kenal. Mereka asli orang sini. Tapi bapaknya Utari yang kami tak tahu. Ibunya Utari cuma bungkam waktu kami tanya. Kalau Mbah Karjan? Tanyaku lagi. Oh, kakek bungkuk itu. Dia juga asli orang sini. Banyak yang bilang kalau dia keturunan Ki Krowok. Makanya dia yang jaga makamnya. Mungkin itu sebagai bentuk tanggung jawabnya atas dosa-dosa Ki Krowok dulu. Sepertinya dia ingin menjaga agar Ki Krowok tak bangun lagi. Jelas Pak Wongso. Aku tertegun. Kakek bungkuk. Apa jangan-jangan sosok kakek yang kulihat di bawah pohon beringin besar tempo hari? Tapi bisa jadi itu benar dia. Mungkin dia sengaja tunjukkan jalan yang benar agar kami tak tersesat. Esok harinya Linda sudah pulih seperti sedia kala. Tak henti-hentinya dia ucapkan terima kasih karena merasa dirinya telah kuselamatkan. Terima kasih ya, Mas. Ucap Linda untuk sekian kalinya. Iya, sama-sama. Gila, Lin. Mas Yuda itu peduli banget sama kamu. Mas Yuda nekat cari kamu sendirian malam-malam. Yang lainnya malah disuruh pulang. Bener-bener cocok, Lin. Udahlah, jadiin aja. Ujar Christine berapi-api. Tapi sekarang Linda tak mendelik. Dia malah tersipu sambil menundukkan wajah. Sementara aku cuma bisa senyum-senyum saja. Hari itu aku sengaja kembali ke lembah untuk menemui Utari di rumahnya, berbekal petunjuk dari Pak Wongso. Tapi sesampainya di sana, Utari tak ada. Aku cari dia di area lembah, bukit dan sekitar hutan. Tapi dia juga tak bisa kutemukan. Kemana dia? Akhirnya aku kembali pulang dengan perasaan kecewa.
Aku belum sempat berterima kasih padanya. Segala misteri tentang dirinya pun belum terungkap. Siapa dia? Bagaimana bisa dia menjelma menjadi siluman ular, persis seperti diriku? Lewat tengah hari, kami pun pamit pada Pak Wongso. Lelaki itu melepas kepergian kami, sambil berpesan agar kami tak sungkan-sungkan untuk berkunjung lagi. Selama perjalanan pulang, tak henti-hentinya Christine dan kawan-kawannya membicarakan tentang pengalaman kami di makam Ki Krowok dan Lembah Sewu Mayit. Sementara aku lebih banyak diam di samping Linda, yang kali ini sengaja minta duduk di belakang bersamaku. Lin, cie, anteng banget dari tadi duduk sama Mas Yuda. Ejek Tomo setengah berteriak dari kursi depan. Sementara Ferdi senyum-senyum di balik setir. Christine yang duduk di bangku tengah pun langsung mendelik. Sirik aja kamu, biarin aja kenapa? Linda itu sengaja minta duduk di belakang karena dia belum merasa tenang. Emang cincin kamu itu bisa bantu kalau Linda kenapa-napa? Iya, aku akui. Kalau dibanding sama ilmunya Mas Yuda, cincinku jelas kalah jauh, sahut Tomo. Kamu masih pusing? Aku coba bertanya pada Linda yang sejak tadi hanya diam di sampingku. Sedikit mas, tapi gak apa-apa kok. Lagian kan ada Mas Yuda, jawab Linda dengan wajah merona merah. Christine yang kebetulan melihat adegan tadi langsung senyum-senyum sendiri. Linda yang menyadari akan hal itu jadi terlihat risih. Apaan sih? Tanya Linda malu-malu. Enggak apa-apa. Seneng aku lihatnya, sahut Christine sambil tersenyum, dan mobil pun terus melaju. Singkat cerita, menjelang tengah malam, mobil pun sampai di depan kontrakanku. Aku turun dari mobil lalu ucapkan salam perpisahan pada Christine dan teman-temannya yang berencana mampir dan menginap di rumah Pak Hermawan. Keesokan harinya, seseorang mengetuk pintu kontrakanku. Ketika pintuku buka, aku terkejut melihat Christine dan Linda yang berdiri di depan pintu. Halo Mas Yuda, sapa Christine sambil tersenyum lebar. Kalian, ada apa? Ayo masuk. Maaf, tempatnya berantakan. Iya, nggak apa-apa mas. Ini loh, saya cuma mau antar Linda. Dari kemarin dia merengek minta diantar ke sini sebelum kami pulang ke Jakarta, ujar Christine sambil melirik Linda yang duduk di sampingnya. Oh gitu, ada perlu apa Lin? Ada yang bisa saya bantu? Enggak mas, cuma mau main aja. Mas Yuda nggak kerja? Tanya Linda. Enggak, saya sengaja minta izin 1 hari, soalnya capek banget, jawabku sambil memijit-mijit lengan. Linda tersenyum manis lalu menyodorkan bungkusan yang sejak tadi dia bawa. Ini mas, saya bawa makanan buat Mas Yuda. Mas sudah makan belum? Wajahku langsung sumringah lalu menyambut bungkusan itu. Wah, kebetulan, saya memang belum makan. Makasih ya. Lalu kami berbincang-bincang bareng sejenak, hingga tak lama kemudian Christine dan Linda pamit untuk langsung pulang ke Jakarta. Mas, kalau nanti ke Jakarta, mampir ya, ujar Linda menawarkan. Insya Allah. Keduanya pun akhirnya pergi, sambil Linda terus melambaikan tangan hingga mobil menjauh, lalu tak nampak lagi. Sepeninggalan Christine dan Linda, aku yang memang kelaparan segera membuka bungkusan dan langsung girang melihat ayam bakar dan nasi uduk berikut sambal dan lalapan yang menggugah selera. Tak perlu menunggu lama, segera ku santap makanan itu dengan lahapnya. Tapi baru beberapa suap saja, tercium aroma bunga melati yang begitu menyengat. Aduh, apalagi nih? Enak ya ayamnya? Tanya Mayang Kemuning yang mendadak muncul sembari melongok makananku. Iya enak, jawabku tanpa menoleh sambil terus mengunyah. Apalagi yang bawa 2 perempuan cantik. Siapa namanya? Christine sama Linda, tanya Mayang menyindir. Iya, mereka cuma mampir sekalian pamit. Memangnya kenapa? Gak apa-apa. Kamu makan lahap betul. Kok kalau makan makanan dariku, kamu biasa aja? Tanya Mayang lagi.
Glek. Seketika makanku berhenti, lalu memandang heran ke arah gadis gaib calon istriku itu. Biasa aja gimana? Aku setiap makan selalulah begini kok. Itu cuma perasaan kamu aja. Ah, enggak, beda. Jawab Mayang sambil buang muka. Ya Allah Mayang, ini aku lagi makan loh. Nanti kalau keselak gimana? Ya sudah, nggak usah dimakan kalau takut keselak. Begitu aja kok repot. Mayang sewot sambil melotot. Oke, aku nggak jadi makan. Tapi aku masih lapar. Terus gimana? Gampang. Aku bakal bawa makanan buat kamu. Tapi awas ya. Awas saja kalau makannya nggak lahap seperti tadi. Sahut Mayang gregetan sambil menunjuk-nunjuk. Iya Mayang. Ya Allah ya Rasulullah. Demikian sahabat sejuta kisah, akhir dari kisah misteri petualangan Yuda yang berjudul Lembah Sewu Mayit. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan terus cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.